Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Isti Aulia, NIM saya B11 2020 0638. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi dan bisnis. Pengertian organisasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Janu Murdiamoko dan Citra Dayani. Pengertian organisasi adalah sebuah sistem sosial yang mempunyai identitas kolektif secara tegas, struktur yang jelas, prosedur dan cara kerja, serta daftar anggota yang secara terperinci. Selanjutnya ada pengertian organisasi menurut Max Weber, yaitu suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang tanggung jawab dan pembagian tenaga kerja untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Selanjutnya ada organisasi mencakup dua segi. Yang pertama, organisasi sebagai wadah lembaga atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Yang kedua, organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, ada organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tidak mungkin suatu organisasi tidak memiliki tujuan. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan sampai pelaksana, sehingga mempertegas pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, ada prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Selanjutnya ada prinsip wewenang mempunyai kemampuan menjalankan pekerjaannya seperti pendelegasian wewenang dari bawahnya, kepada bawahnya, maaf. Selanjutnya ada prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Selanjutnya prinsip pembagian pekerjaan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal, maka dilakukan pembagian tugas atau pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Selanjutnya ada prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri. Dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya ada prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi apapun bentuknya, diperlukan adanya kepemimpinan. Atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena ada proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi. Bentuk organisasi. Berdasarkan suatu jumlah pemegang pimpinan organisasi, ada dua bentuk pokok. Yang pertama, bentuk tunggal. Bentuk ini biasanya terdapat pada organisasi yang masih sederhana. Pimpinan berada di satu orang, kekuasaan, pengawasan, dan tanggung jawab. Kebaikan masalah dapat diputuskan dengan cepat. Yang kedua, bentuk komisi. Organisasi yang mempunyai pimpinan berupa sebuah dewan yang terdiri dari beberapa orang. Bentuk ini hanya dipakai organisasi yang mempunyai tugas membuat peraturan dan pertimbangan. Selanjutnya, berdasarkan tujuannya ada dua. Yang pertama, organisasi publik dan organisasi privat. Yang organisasi publik ini adalah tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan status dan kedudukannya. Yang kedua, organisasi privat atau organisasi ini ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen yang dibedakan dari kemampuan membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar. Organisasi publik versus organisasi privat. Tujuan organisasi publik yang pertama non-laba, jika organisasi privat laba. Produk yang dihasilkan organisasi publik public goods, sedangkan organisasi privat private goods. Cara pengambilan keputusan organisasi publik adalah dengan demokratis, sedangkan organisasi privat strategis bisnis. Ukuran kinerja organisasi publik social welfare, sedangkan organisasi privat efisiensi. Misi organisasi publik yaitu melakukan kebaikan, sedangkan organisasi privat untung rugi. Sumber pendanaan organisasi publik APBN, sedangkan organisasi privat pribadi atau bersama. Struktur organisasi adalah suatu garis hierarki yang mendeskripsikan berbagai komponen yang menyusun perusahaan di mana setiap individu atau sumber daya manusia pada lingkungan perusahaan tersebut kemudian memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Organisasi dilihat dari sudut lalu lintas kekuasaan dan tanggung jawab, serta hubungan kerja pada kesatuan-kesatuan administrasi organisasi tersebut yaitu yang pertama bentuk line, yang kedua bentuk staff, yang ketiga bentuk gabungan, dan yang terakhir bentuk organisasi sistem panitia. Saya mengambil contoh struktur organisasi pada PT Fortunet Indonesia Tbk. Pertama ada rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris, ada Teddy Gunawan, Lisanjana, Hadijanto. Selanjutnya ada direksi, yaitu ada Chandra Midarta Gosali, Teguh Yanatan, Doni Gunawan, Aprianto Susanto. Nah, direksi ini terbagi menjadi beberapa direksi, yaitu ada direksi keuangan, ada Carolina, direksi pemasaran ada Redi Suharto, direksi proyek ada Muan Fakir, direksi sumber daya manusia ada Huda Nurulita, dan yang terakhir ada direksi hukum ada Boy. Selanjutnya sekretaris perusahaannya ada Agustinus Asunarto, sedangkan komite auditnya ada Lisanjana, Arif Wijiatmo, Nanik Koesiariani, dan sedangkan audit internalnya ada Winaris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.